Itu imam saya. Ya, ada yang melantik dirinya jadi imam besar lagi di Indonesia. Ya. Nah, ini masalah besar ya. Kalau ada yang melantik dirinya menjadi imam besar di negara Islam, itu hukumnya yang paling sedikit dipenggal lehernya. Dihukum pengadilan. Coba kalau ada di Saudi yang mengangkat dirinya menjadi imam besar, selain pada Raja Salman, itu akan habis itu. Dibawa kepada hukum pengadilan. Jelas ya? Tapi kadang kita di Indonesia ini, kita tidak menganggap masalah hal yang tersebut karena kita tidak tahu konsekuensi syariat di belakangnya. Itu adalah perpecahan namanya. Merendahkan wibawa pemerintah. Dari hal yang disepakati oleh para ulama, harus dijaga wibawa pemerintah. Kita tidak boleh berbicara yang menjatuhkan wibawa pemerintah. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, adakah ciri yang universal, bisa berlaku secara general? Ya. Bahwa semua orang yang melakukan terorisme, para teroris ini memiliki ciri yang seperti itu. Jawabannya iya ada. Itu ada 5 hal. Ada 5 hal. 4 hal ini yang paling pokok. Ya, pasti ada. Adapun yang kelima, ini terkait dengan doktrin-doktrin. Mereka berbeda-beda dalam banyaknya dan jumlah doktrin yang masuk. Berbeda-beda di situ. Iya. Adapun yang pertama, ciri yang pertama, nah ini ciri ada pada semua orang yang melakukan aksi terorisme atau perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana. Yang pertama adalah tidak belajar ilmu agama atau tidak belajar dengan benar. Itu yang pertama. Iya. Jadi cari saja siapa yang melakukan perbuatan radikalisme, terorisme, peledakan, itu tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Buku saya itu, antara jihad dan terorisme, itu di bab yang keempat, saya membantah kerancuan pemikiran Imam Samudra. Imam Samudra sendiri menyebut dirinya, dia cuma belajar lewat internet. Diskusi dengan beberapa orang secara online. Nah, itu gurunya itu, cara belajarnya begitu. Nah, itulah hasilnya. Hasilnya apa? Apa? Dia pakai ayat di surah At-Taubah. Ya, faqatuluhum aina ma wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati mereka. Masya Allah. Cuma ambil satu konteks. Bunuh orang kafir dimanapun kamu dapati mereka. Padahal ini ayat konteksnya di mana? Lihat dulu dong, sebelumnya apa ayat ini, setelahnya apa? Ayat ini masuk di dalam pembahasan perjanjian. Nah, itu dicerita perjanjian di surat Taubah itu antara kaum musyrikin dan Nabi SAW. Ketika terjadi perjanjian, kaum musyrikin tidak boleh diganggu darahnya. Bahkan ketika sudah terjadi perjanjian di Hudaybiyah itu, Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Itu orang-orang kafir Mekah menjadi kafir mu'ahad semuanya. Itu bahasa Nabi. Karena sudah terikat perjanjian. Nah, kalau mereka menepati janji, maka dalam ayat sebelumnya itu diperintah, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan perjanjian bersama mereka sampai ke waktunya. Iya. Tapi yang menjadi masalah di ayat itu, kalau mereka melanggar janji dan membunuhi kalian, maka itulah datang di situ ayat, faqatuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhi mereka dimanapun kalian dapati mereka. Nah, itu konteksnya di situ. Datang dia ambil potongan ayat, dia pakai untuk semua orang kafir. Turis asing yang masuk ke Indonesia semuanya adalah kafir. Yang harus diperangi. Nah, ini keliru namanya. Karena dia tidak belajar agama dengan benar. Tidak belajar agama dengan benar. Iya. Salah menafsirkan dari perbuatan-perbuatan pemerintah, menghukumi status pemerintahan. Menghukumi status pemerintahan. Dasarnya karena kejahilan. Karena kejahilan. Andai kata mereka belajar dengan benar, duduk kepada guru yang benar, maka insya Allah Ta'ala itu jalan keselamatan. Ya, itu sudah terbukti di dalam sejarah.
Lihat bagaimana orang Ibnu Abbas, 2000 orang bertobat. Jabir cuman sekedar hadir di majelisnya saja dapat hidayah. Subhanallah. Iya. Saya saja yang tidak ada apa-apanya. Yang kadang saya pernah keluar ya dari rumah. Ya Masya Allah ketemu sopir taksi. Sopir taksinya begitu melihat saya pakai jubah. Ya, tiba-tiba nanya tentang jihad. Saya bilang, Masya Allah ini sopir taksi, keren juga dia. Tanya masalah jihad. Iya. Maka saya jawab pertanyaannya sambil jalan. Ringkas begitu. Ini dari rumah, jalan Bajirupa, sampai kemana? Kita masuk tol lewat Perintis itu. Begitu di ujung Petarani, nah dia sudah mulai menangkap apa yang saya terangkan. Dia sadar bahwa dirinya keliru. Sadar bahwa dirinya keliru. Ya, begitu masuk tol itu, di ujung Petarani mulailah dia tunjuk. Dia minggir sedikit. Ustadz, coba lihat ya rumah yang sebelah sana tuh. Ada rumah-rumah di sana itu. Nah, di situ biasa kami duduk-duduk. Kami duduk merencanakan. Dan terus terang Ustadz, saya ini sudah mendaftar untuk menjadi calon bom bunuh diri. Sudah mendaftar, coba. Masya Allah ketemu sama saya. Dia mengaku, dia bertobat, dia keliru. Saya tanya, Bapak baca buku apa di sana? Ngapain di rumah itu? Ya kita cuma saling diskusi saja. Kadang kita baca bukunya Imam Samudra, Aku Melawan Teroris. Ya. Jadi begitu cara berpikirnya. Ya. Sebagian orang itu kadang dia ada masalah dalam kehidupan. Sudah bosan hidup atau sebagainya. Dapat dicekoki hal yang seperti ini, Masya Allah, gampang sekali untuk masuk. Ada yang lainnya dia punya ruh. Ya. Semangat. Dikasih semangat berlebihan. Dicekoki masalah ini. Saya akan sebutkan beberapa hal yang akan dia masukkan untuk menyesatkan anak muda. Dan ini sengaja saya ingatkan untuk seluruh generasi muda kita yang hadir di pertemuan malam ini supaya berhati-hati. Ini doktrin kalau dia masukkan, ini bisa membawa mereka untuk ikut kepada perbuatan-perbuatan itu. Dan saya akan sebutkan sebagian doktrinnya sesuai dengan kesempatan secara ringkas. Ya. Baik. Sebab yang kedua atau ciri yang kedua dari ciri seorang yang melakukan radikalisme sampai melakukan perbuatan terorisme sekalipun, ciri yang kedua itu dia itu menjauh atau membenci ulama. Iya. Jadi tidak ada orang yang radikal yang sampai lagi melakukan peledakan dan terorisme, dia bergaul dengan ulama yang baik. Ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama yang lurus. Dan itu belum ada sejarahnya. Karena itu kaum Khawarij di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka tidak bergaul dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang sahabat pun bersama mereka. Iya. Orang-orang yang menyempal dari jalan. Orang-orang yang menyempal dari jalan. Karena itulah para ulama mereka selalu mengolok-oloknya, berusaha menjauhkan manusia darinya. Iya. Kalau ada yang berbicara seperti ini, wah itu sudah diklaim. Ini ulama pemerintah ini. Ya, ulama pemerintah. Kadang disebut ulama haid dan nifas. Kenapa? Karena terlalu jago bicara fikih katanya. Banyak menguraikan pembahasan haid dan nifas. Makanya dia cuma tahu itu saja. Dia tidak tahu tentang hal yang lain. Ya. Dikasihlah cara-cara supaya dia benci kepada ulama. Itu ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dari seorang teroris, ciri yang ketiga, dia benci kepada pemerintah. Dia benci kepada pemerintah. Iya. Tidak ada seorang pun yang menyandang sikap radikal, kemudian tidak benci kepada pemerintah. Tidak ada hal tersebut secara syar'i dan tidak ada secara qadari. Cara qadari maksudnya apa? Dari seluruh kejadian-kejadian yang pernah terjadi dari masa ke masa, itu tidak pernah keluar dari kaidah itu. Bahwa orang yang melakukan aksi-aksi teror itu pasti ada kebencian kepada apa? Kepada pemerintah. Iya. Makanya kata sebagian as-salaf, tidak ada seorang yang berbuat bid'ah kecuali dia ujungnya akan berpendapat boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Nah, ini ciri yang ketiga.
Dan ini di sini saya berbicara kesepakatan. Ini yang saya terangkan ini bukan hal yang silam pendapat. Ini kesepakatan. Kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Dan memang seperti itu cirinya. Dan memang seperti itu cirinya. Iya. Bahwa orang-orang yang benci terhadap pemerintah melakukan selalu memanas-manasi hati manusia untuk benci kepada pemerintah, itu adalah orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Menyelisihi jalan Nabi SAW menurut kesepakatan para ulama. Bayangkan datang dari Nabi SAW puluhan bahkan ratusan hadits tentang perintah taat dan sabar terhadap pemerintah yang zalim. Iya. Kata beliau, bahkan di dalam sebuah hadits Nabi SAW kabarkan akan ada nanti pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Dan di tengah pemimpin itu ada sekelompok lelaki. Hati-hati mereka itu seperti syaitan di jasad-jasad manusia. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Tidakkah kita melawan mereka dengan pedang? Iya. Kata beliau, isma wa ati' lil amir. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma wa ati'. Kata beliau, dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dipungkul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ini wejangan Nabi SAW. Ya, obat yang pasti. Karena belum pernah ada sejarah, ada satu umat melakukan kudeta terhadap pemerintahnya lalu membawa kebaikan. Itu belum pernah ada sejarahnya. Ya, termasuk kita di Indonesia ini. Jangan bilang reformasi itu bagus. Reformasi itu adalah awal kehancuran. Makanya yang terlibat dalam hal itu jangan berbangga. Karena kalau dia terlibat dalam kejadian tersebut, memotivasi dan membawa manusia, itu dia masih menanggung dosa sampai hari kiamat kalau dia tidak bertobat dari hal tersebut. Dia menyebabkan berbagai kemunduran perekonomian, berbagai kejadian di tengah manusia. Tiba-tiba dia mau merasa aman dari perbuatannya. Ya. Berbicara tentang pemerintah ini begini dan begini, menggibahinya, itu dosa besar. Jadi seorang itu kadang, Masya Allah, kalau dia terhadap kawannya dia cerita, jangan gitu kamu, itu gibah. Gibah itu dosa besar. Tapi kalau dia cerita tentang kehormatan pemerintah, dia injak-injak di sana-sini, dia nukil berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya, belum bisa dipertanggungjawabkan, seakan-akan dia tidak berdosa. Itu keliru besar. Pemerintah itu derajatnya lebih besar dari kedua orang tua. Menggibahinya itu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Makanya bukan itu jalannya. Kalau ada pemerintah misalnya yang perlu dinasihati secara pribadi. Kata Nabi SAW, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khud biyadihi, wal yansakhu sirran. Fa'in kubila min hudak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan nasihatnya itu terang-terangan di halayak ramai. Nah, boleh seperti itu. Nah, ini akhlak yang mulia namanya. Kalau mau bicara akhlakul karimah, ini akhlakul karimah. Iya. Bukan akhlakul karimah santrinya demo-demo bunuh menterinya. Bukan akhlakul karimah orang yang komplain tidak diberi dana sumbangan sampai bicara di apa? Di media. Siapa yang punya nasihat kata Nabi, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan, dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Ini subhanallah, patokan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tidak perlu terlalu banyak aktivitas. Ustadz ini kalau bicaranya seperti itu terus, kapan kita akan berubah? Saya jawab, insya Allah kita akan berubah. Akan menjadi lebih baik.
Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dihabiskan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lautan, Bani Israel mendapat nikmat yang besar, Allah cuma sebut satu amalan Bani Israel akan kehancuran pemerintah dia yang zalim. Iya, Fir'aun yang zalim ini. Cuma satu kebaikan yang disebut Bani Israel. Allah berfirman, wa awrathna al-ard wa awrathna al-qaum alladhina kanu yastad'afuna fil ard masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Kami wariskan bumi itu dari timur sampai baratnya untuk kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Sempurna kalimat Rabbmu untuk mereka. Disebabkan karena apa? Karena kesabaran mereka. Cuma punya satu. Sabar saja. Karena itu tidak ada sejarahnya. Nabi Musa itu membawa Bani Israel untuk apa? Untuk demo-demo. Itu tidak ada sejarahnya. Yang ada diperintah bersabar. Diperintah bersabar. Dan itu yang harus dilakukan. Itulah penyelesaian namanya. Kalau bisa menasihati, dia nasihati. Tidak bisa menasihati, dia doakan. Dia bersabar. Dia punya perantara, dia sampaikan ke perantara untuk menasihatinya. Begitu caranya kalau ada kesalahan. Ya. Dan ini sikap pertengahan. Keluar dari hal ini, itu akan membawa radikalisme. Cuman bentuknya macam-macam aja. Ini sekarang benci kepada pemerintah ini ada di banyak kelompok. Ya, cuma cara kelanjutannya itu berbeda. Ada yang dengan caranya pertumpahan darah. Ada yang caranya dengan masuk menjadi orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah, mengkritik keras. Ada yang dengan cara dia bikin jemaah sendiri, kelompok sendiri. Ya, ada imamnya sendiri. Berbagai cara, tapi intinya bersepakat mereka. Semuanya benci kepada pemerintah. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, ya, dari setiap orang yang berpemahaman terorisme, kalau terjadi perbuatan-perbuatan, aksi-aksi peledakan, pengeboman, dia pasti memuji pelakunya. Dia senang dengan orang yang melakukannya. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau pihak kepolisian ingin mengidentifikasi, itu mudah. Lihat aja orang-orang yang memuji aksi-aksi peledakan itu. Itu tidak memuji kecuali dia pemikirannya sama. Seperti itu. Makanya ketika terjadi peristiwa 11 November 2001, WTC itu, nah itu kelihatan. Orang-orang yang berpemahaman radikal itu kelihatan. Ya. Siapa yang memuji peristiwa tersebut? Nah ini ciri radikalisme. Dan terbukti tidak ada seorang teroris pun yang tidak memuji ya. Bahkan banyak manusia tertipu dengan hal itu. Ya, membanggakan Usama bin Laden yang tampil waktu itu. Dia nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang bejat dan keji di dalam pandangan syariat Islam. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Dari awal terjadinya saja, semua ulama Islam yang hak, yang benar, itu sudah memberikan bahwa itu adalah perbuatan yang zalim dan keji. Itu hukum syar'i. Tidak ada keraguan di kalangan orang-orang yang berilmu. Di kalangan orang-orang yang berilmu. Iya. Itu cara menimbang namanya. Cara untuk menimbang. Jadi kalau ada yang memuji dari aksi-aksi ini, ya, ketika terjadi aksi peledakan, pengeboman, kemudian memujinya, maka itu ciri yang melekat pada setiap orang yang akan mengarah ke sana. Ke perbuatan-perbuatan aksi-aksi terorisme itu tadi. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir. Baik. Yang kelima itu, doktrin-doktrin yang dimasukkan. Memberikan doktrin. Dan doktrin ini berbeda-beda seorang itu di dalam tingkatannya, jumlahnya, kadar kerusakan doktrin itu menguasai hati dan jiwanya. Manusia berjenjang di dalam hal ini. Para teroris itu berjenjang di dalamnya. Iya. Berjenjang padanya. Jadi kalau ada sekarang bentuk simpel ya. Bentuk simpel. Masuk. Ada seorang berpemahaman terorisme. Dia ketemu dengan anak muda. Iya.
anak muda ini tiba-tiba menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Subhanallah. Dalam jangka waktu yang dekat sekali. Bahkan kita di Indonesia ini sudah kita kenal bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott 1, bom Marriott 2, bom Makassar 1, bom Makassar 2. Ya, itu yang apa namanya? Aksi-aksi pengeboman ya, selain daripada peledakan gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia. Iya. Di Surabaya terjadi kasus pertama di Indonesia. Satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 orang anaknya, semuanya menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Subhanallah. Iya. Itu doktrin masuk ke mereka. Ya, doktrin masuk ke mereka. Doktrinnya itu dari sudut mana? Banyak sudut. Ada yang terkait dengan jihad. Contoh, ini ditulis satu buku khusus oleh Abdullah Azzam. Abdullah Azzam ini dari tokoh-tokoh yang terlibat di di perang Afghanistan. Dan ini tokoh kebanggaan di kalangan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Kasih Abdullah Azzam ini. Abdullah Azzam itu nulis buku, atau di bukunya dia tuliskan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu artinya fardu ain? Sama dengan apa? Sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu itu fardu ain. Kalau kita tidak melakukannya kita berdosa. Ya. Dikasih dalil-dalil tentang jihad. Ini perintah. Ayat ini perintah. Ayat ini perintah. Perintah menunjukkan wajib. Anak muda yang tidak belajar kasihan. Oh betul ya, wajib ini. Subhanallah. Subhanallah. Tambah banyak dosa saya. Setiap hari berlalu, saya belum berjihad, saya berdosa terus. Ya sudah, bawa bom, pergi ledakkan dirinya depan polisi. Iya. Ini metode-metode yang mereka pakai. Dan kadang mewarnai. Subhanallah. Mewarnai. Dari sudut bagaimana? Dikasih pemahaman seputar jihad. Kemudian dikasih keutamaan lagi dari sudut yang lain terkait dengan jihad. Jalan pintas menuju ke surga. Dan itu benar kalau jihadnya jihad yang syar'i. Dan jihad yang benar itu di dalam syariat Islam, itu kaidah tetap yang disepakati oleh para ulama, diselenggarakan oleh kepala negara. Itu jihad yang benar. Makanya ini kawan-kawan anak-anak muda, para pelajar, kalau ada yang mengajak jihad, tanya kepadanya, kamu di negara mana? Ya, kalau dia katakan kita di negara kami ini dari penduduk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik, tanyakan mana perintah presiden, kepala negara untuk jihad. Nggak ada, negara mereka itu negara di bawah tanah. Ya, biasanya negara bawah tanah itu tikus. Ya, orang main tikus-tikusan seperti itu. Main tikus-tikusan. Siapa pimpinanmu? Ada pimpinannya. Dia beat. Lebih dia dengarkan daripada kepala negara. Iya. Ini ada di berbagai kelompok di Indonesia ini. Saya tahu kelompok-kelompok. Itu bukan cerita rahasia. Sudah menjadi rahasia umum. Iya. Kelompok ormas. Ya. Pimpinannya dia beat. Hukumnya itu lebih tinggi daripada kepala negara. Malah itulah hidup matinya. Kalau dia keluar dari jemaahnya, dia menganggap dirinya mati jahiliyah. Menganggap dirinya mati jahiliyah. Ini doktrin masuk pemahaman. Padahal itu keliru di dalam memahaminya. Keliru di dalam memahaminya. Iya. Sudut kekeliruannya apa? Negara itu, kepala negara yang dikatakan kepala negara yang syah sebagai kepala negara, itu yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita datang ke sebuah negeri, kita tanya kepada penduduk negeri, mana kepala negaramu? Semua menunjuk ke sana. Nah, itulah kepala negara namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia tanya, mana kepala negaramu? Cuma kelompok tertentu yang menunjuk ke sana. Itu ketua saya. Itu imam saya. Ya, ada yang melantik dirinya jadi imam besar lagi di Indonesia. Ya. Nah, ini masalah besar ya. Kalau ada yang melantik dirinya menjadi imam besar di negara Islam,
Itu hukumnya yang paling sedikit dipenggal lehernya. Dihukum pengadilan. Coba kalau ada di Saudi yang mengangkat dirinya menjadi imam besar, selain pada Raja Salman, itu akan habis itu. Dibawa kepada hukum pengadilan. Jelas ya? Tapi kadang kita di Indonesia ini, kita tidak menganggap masalah hal yang tersebut karena kita tidak tahu konsekuensi syariat di belakangnya. Itu adalah perpecahan namanya. Merendahkan wibawa pemerintah. Dari hal yang disepakati oleh para ulama, harus dijaga wibawa pemerintah. Kita tidak boleh berbicara yang menjatuhkan wibawa pemerintah. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Karena pemerintah itu ada untuk menyatukan manusia. Kalau kita selalu hujat, jatuhkan wibawanya, bagaimana bisa menjatuhkan? Bagaimana bisa menyatukan? Itu jauh dari maksud pensyariatan. Ini fikih-fikih yang seperti yang harus dipahami oleh generasi muda. Ini sebagian hal ya terkait dengan jihad. Ada sebagian hal terkait dengan masalah pemerintahan. Mereka masukkan, ketemu. Kamu ini di Indonesia ini negara kafir. Negara kafir. Kenapa? Satu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Baik. Alasan yang kedua, dia loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena itu hubungan kerjasamanya dengan orang-orang kafir. Terus yang ketiga, Indonesia ini, dia ini masuknya ke dalam daru harbin. Bukan daru Islam. Ini bahasa-bahasa yang mereka pakai ya, tentang pembagian dar. Itu hati-hati. Ya, hal-hal yang mengantar, memberi konsekuensi di dalam vonis. Ya, karena itu kalau orang-orang ini baca di buku-buku Sayyid Qutb itu berkata, tidak ada di atas muka bumi di hari ini seorang pemerintah muslim pun. Di bahasanya semuanya pemerintahan kafir. Nah, itu yang mereka dapatkan dari buku-buku Ikhwanul Muslimin. Buku-buku Sayyid Qutb. Iya. Baik. Kemudian mereka katakan bahwa pemerintah dan Pancasila itu adalah togut. Adalah togut. Ini kelancangan lain. Masukkan syubhat. Bagaimana? Kamu katakan, coba lihat pemerintah ini. Ini juga memang ada sebagian pemerintah pakai bahasa bersayap. Keliru di dalam membahasakan. Iya. Nah, sama orang-orang yang kurang fikihnya ini, dia menganggapnya sebagai togut. Pancasila itu togut. Karena artinya kita mengambil 5 sila, tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Pedoman selain dari Al-Quran dan Sunnah itu togut namanya. Ya. Jawabannya mudah, Mas. Kamu itu cara berpikirnya gimana? Pancasila itu kesepakatan antara penduduk negeri namanya. Kesepakatan penduduk negeri. Kita dalam negeri ini bersepakat untuk menjaga 5 hal ini. Nah, itu kesepakatan namanya. Iya, itu kesepakatan. Makanya pemerintah juga di undang-undang itu dijamin setiap penganut agama, menganut agamanya dengan keyakinannya masing-masing. Itu ada jaminannya. Jadi kalau dia kesepakatan itu masuknya di ahad namanya. Di ahad. Dan itu terjadi, Nabi juga melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Salah satu butir perjanjiannya, Yahudi sebagai suatu agama memiliki kitab, kaum muslimin juga suatu agama. Jadi bukan artinya Nabi membenarkan mereka. Tapi itu perjanjian. Namanya kesepakatan. Ya. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang ini karena dia tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Coba kalau dia duduk kepada orang yang berilmu, hal-hal yang seperti ini akan dikeluarkan dari kepalanya. Akan diterangkan kekeliruannya di dalam memahami. Iya. Baik. Kemudian vonis loyalitas kepada orang kafir itu langsung divonis kafir. Indonesia punya hubungan bilateral dengan Amerika. Amerika ini adalah musuh umat Islam. Berarti Indonesia ini loyal kepada Barat. Loyal kepada orang kafir. Loyal kepada orang kafir. Hukumnya kafir. Bacakan ayat-ayat. Masya Allah. Kalau antum dengar ceramah-ceramah mereka, wah itu pasti sekali dia bacakan ayat-ayat tentang itu. Dia berikan tulisan-tulisan tentang itu. Iya. Tapi masalahnya itu bukan di ayat-ayatnya. Bukan di hadits-haditsnya yang salah. Yang salah itu kepala mereka dalam memahami.
Pemahaman mereka yang keliru. Pemahaman mereka yang keliru. Dibedakan antara loyalitas dalam arti kecintaan. Iya. Kecintaan dan hubungan dalam arti itu hanya sekedar muamalah transaksi. Itu dibedakan di dalam syariat. Iya. Karena itu Nabi SAW, beliau mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah, gencatan senjata selama 10 tahun. Itu perjanjian juga namanya. Ini musyrikin, bukan ahlul kitab. Bersama itu Nabi melakukannya. Nabi SAW melakukannya. Dan ada di dalam fikih kenegaraan namanya, fikih terkait dengan tamu-tamu negara. Itu semuanya ada hubungannya. Ada fikihnya. Ya, cuman mereka ini, dia tidak belajar agama secara menyeluruh. Cuman dikasih satu ayat, dari konsekuensi ayat ini, kafirkan pemerintah. Kalau pemerintahmu kafir, kamu ini berdosa kalau tetap di atas bumi yang seperti ini. Ayo kita bebaskan Indonesia ini dari kekafiran. Kita harus lakukan perlawanan. Perlawanannya bagaimana? Ya kita jangan diam-diam saja. Bikin apa saja yang membuat terobati hati-hati kaum mukminin. Itu bahasa mereka ya. Saya kasih bahasa-bahasanya. Ya. Terobati hati-hati kaum mukminin. Nah, ini keliru di dalam memahami. Dasarnya karena keliru di dalam memahami ayat-ayat. Keliru di dalam memahami ayat-ayat. Baik. Doktrin yang lain. Mereka katakan tidak ada pemerintah yang syah kecuali dengan sistem khilafah. Tidak ada pemerintah yang syah kecuali dengan apa? Khilafah. Ini pemahamannya orang-orang Ikhwanul Muslimin dan pemahamannya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir lebih luas di dalam hal ini. Sebab dasarnya mereka di atas hal ini. Ya. Dan ini pemahaman yang berbahaya. Ya kalau pemerintah melarang di Indonesia ini, itu keputusan yang sudah sangat tepat sekali. Ya. Coba bayangkan kalau tidak, pemerintahan tidak syak kecuali dengan sebagai seorang khalifah, kecuali khalifah yang menyatukan umat Islam di atas muka bumi, dalam definisi mereka, maka tidak pemerintah Indonesia ini syah, tidak pula pemerintah Malaysia syah, tidak pemerintah Saudi Arabia syah, tidak pemerintah Kuwait syah, tidak ada pemerintah kaum muslimin yang syah. Menurut mereka. Makanya di Malaysia dilarang dari dahulu. Ya, pemahaman ini. Di Saudi Arabia apalagi. Karena memang kembalinya ke sana. Kembalinya kepada hal tersebut. Dan ini keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Iya. Sudut kekeliruannya. Pemerintahan itu yang dinamakan pemerintah, itu bukan dilihat kepada seluruh manusianya. Tapi dilihat kepada kesepakatan mereka di dalam satu wilayah. Dulu memang ketika di masa Nabi SAW, kaum muslimin masih sedikit. Jadi pimpin satu oleh Nabi SAW semuanya itu mencakup semuanya. Demikian pula di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Walaupun kaum muslimin bertebaran di mana-mana, semuanya di bawah satu khilafah. Masih bersatu. Iya. Tapi ketika terjadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada pemerintahan Muawiyah di Syam. Itu tidak ada yang mengatakan pemerintahan Muawiyah tidak syah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Muawiyah ini dilantik sebagai gubernur oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau masih di atas jabatannya sampai Utsman meninggal. Begitu Utsman meninggal, Muawiyah punya syubhat. Beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sampai Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan membereskan urusan darah Utsman bin Affan, menuntut orang-orang yang membunuhnya. Sebab Muawiyah adalah keluarga dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu masalah yang menyebabkan terjadi fitnah antara keduanya sebagaimana yang dimaklumi dalam sejarah. Dan setiap dari sahabat ini berijtihad, semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala dalam apa? Ijtihadnya. Yang berdosa itu kita yang membicarakannya. Kalau membicarakan jelek terhadap mereka. Baik. Ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat, itu masih ada yang tidak membaiat di sebagian wilayah. Malah sebagian wilayah itu syah pemerintah di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair. Jadi ada dua pemerintahan dianggap syah oleh para ulama. Ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa khalifah itu harus satu kepala negara memimpin seluruh dunia, itu namanya suatu kejahilan dan kedunguan.
Dia tidak paham sejarah, tidak paham syariat, dan tidak paham dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang menginginkan umat Islam ini ketika mereka dalam sebuah wilayah dipimpin oleh kepala negara, mereka bersatu dan bersama di dalamnya. Itu yang diinginkan di dalam syariat. Menjaga kebersamaan dan persatuan. Baik, ini saya catat di sini masih ada belasan doktrin ya. Saya sudah lewat 15 menit, Masya Allah. Ya. Jadi saya nggak bisa di waktu yang pendek ini saya menguraikan semuanya. Tapi apa yang saya uraikan tadi, apa yang saya terangkan, ini garis-garis pokok. Kita mengenal bagaimana seorang teroris itu bisa lahir. Asal usulnya dari mana? Ya. Warna pemikirannya bagaimana? Bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Dan di akhir dari pertemuan ini, karena acara ini didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar, ya, sebenarnya kita ada materi-materi yang harusnya menjadi bahan pelatihan, bahan diskusi, bahan kajian, ya, bahan kajian. Yang pertama, penjelasan tentang kedudukan dan kewajiban terhadap pemimpin secara syar'i. Ini perlu dibahas dengan benar. Kemudian yang kedua, kita perlu cerita dan membahas tentang salah paham seputar jihad, khusus di dalam pembahasan itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu membahas hukum-hukum seputar non-muslim. Ahkam ahlud dhimma. Ini harus ada pembahasan khusus. Kemudian yang keempat, harus saya terangkan tentang bahaya mengafirkan serampangan. Ya, dan beberapa kerancuan di dalamnya. Kemudian yang kelima, ya, kita perlu mengobati pembahasan masalah terorisme ini dengan sudut yang lain. Harus banyak sudut di dalam mengobatinya. Kita perlu mengobatinya dari sudut kita menampilkan keindahan Islam. Dari keindahan Islam itu akan nampak bahwa aksi-aksi peledakan dan terorisme itu tidak mungkin sehelai rambut pun dinisbatkan kepada Islam. Tidak mungkin. Atau kita bahas terorisme itu dari sudut sejarah hidup Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka tidak akan kelihatan suatu apapun dari hal tersebut. Harus diobati dengan bentuk yang lain yang bisa melekat di hati dan melindungi umat ini dari kerancuan-kerancuan pemikiran ini. Kemudian kita juga perlu materi tentang dasar-dasar keamanan berpikir. Seorang itu dikatakan aman dalam berpikirnya, berpikirnya bagus itu bagaimana? Nah, ini perlu saya terangkan satu materi khusus untuk hal ini. Dan juga kita perlu untuk mengenal pokok-pokok tegaknya keamanan di sebuah negeri. Iya. Pokok-pokok tegaknya keamanan di sebuah negeri. Kemudian kita juga perlu materi akar-akar pemahaman keliru dan sumber penyimpangan. Nah, ini ada materi tersendirinya. Jadi orang yang keliru dan menyimpang itu dari mana sumbernya? Akarnya di mana? Nah, itu semuanya ada di pembahasannya. Ada buku-bukunya. Iya. Kemudian terakhir, kita juga perlu pembahasan kerancuan seputar negara dan pemimpin. Orang-orang yang keliru dalam memahami negara, memahami kepemimpinan, memahami jamaah, memahami baiat. Nah, ini perlu diluruskan. Sebab dari sini akan keluar konsekuensi-konsekuensi berat dan mungkin saja bisa melakukan aksi-aksi terorisme. Baik. Jadi ini dari syubhat-syubhat yang dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan dari sebagian anak-anak muda kita. Sengaja saya terangkan di sini sebagai langkah preventif untuk menjaga semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kejelekan, membimbing umat ini di atas hidayah dan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada para pemimpin kita dan melindungi negeri kita ini dari segala hal yang membawa kerusakan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya berterima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan juga kawan-kawan panitia dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar. Kita ucapkan untuk semuanya jazakumullahu khairan khairul jaza. Kemudian yang saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada semuanya, yang pertama agar kita menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada, membawa kebaikan. Di mana ada langit yang meneduhi, ada bumi yang kita pijak, maka kita di situ menjunjung sebuah kebaikan yang bisa kita sebarkan di tengah manusia. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda,
Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan menggoreskan sesuatu yang buruk di lembaran hubungan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin adalah yang terakhir, bahwa kebersamaan itu adalah keberkahan. Keberadaan kita di negeri ini dipimpin oleh kepala negara, dan kita di kondisi apapun bersama dengan pemerintah, maka itu adalah keberkahan, sumber pahala, surga yang tinggi, dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.